Kabupaten Malang tambah lebih indah lagi. Ada pariwisata yang sifatnya alam, mau yang pegunungan, maupun yang pertanian, maupun yang laut, ada semuanya. Makanya semuanya harus saling support. Nggak bisa berdiri sendiri. Artinya kalau ada teman-teman UMKM, kami mengawal, Mbak. Saya berharap berbicara wisata adalah tugas kita semuanya, bukan hanya tugas pemerintah, tetapi harus sama-sama. Jadi monggo dijaga dan jangan pernah lelah untuk terus belajar dan berinovasi untuk kedepannya, sehingga nanti yang namanya wisata ini akan terus berkembang. Hai Time Lovers, ketemu lagi sama saya Indah Andara, tentunya dalam podcast Ngopeni Rakyat. Ngopeni Rakyat adalah podcast yang khusus dibuat oleh Times Indonesia untuk Bapak dan juga Ibu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, di mana podcast ini nanti kita akan berbincang, mencari tahu apa saja tugas dan juga bagaimana sih pekerjaan Bapak Ibu Dewan. Dan kali ini kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah anggota dari Komisi B DPRD Jawa Timur. Langsung saja kita akan sapa Bunda Yayu Rendra Kresna. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Mbak Indah. Gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Walaupun Di tengah sibuk tapi tetap harus baik dan sehat. Betul sekali, di tengah kondisi cuaca sekarang yang tidak menentu, kita harus tetap sehat begitu ya Bun ya. Dan harus happy. Betul, harus happy artinya. Benar, Bunda, hari ini kita akan ngobrol santai aja ya Bun ya. Kita akan mencari tahu terkait pariwisata. Sektor pariwisata, yaitu tema kita strategi pengawasan dan pengembangan sektor pariwisata dalam rangka pembangunan pariwisata berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur. Tapi karena Bunda Yayu ini kan dari Dapil 6, yaitu Malang dari Raya. Malang Raya ya, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan juga Kota Batu. Jadi mungkin kita bisa spesifikasi di dapilnya jenengan aja. Oke, siap. Setuju ya Bun ya? Siap. Gimana sih kalau dari pandangan Bunda Yayu sendiri terkait posisi strategis Kabupaten Malang dalam peta pariwisata Jawa Timur, Bun? Artinya, alhamdulillah ya, hari ini saya dapat kesempatan bisa ngobrol tentang salah satunya tentang potensi pariwisata di Indonesia, di Jawa Timur, khususnya di Malang Raya. Ya. Berbicara pariwisata, ada slogan Wonderful Indonesia. Itu memang benar-benar cerminan daripada pariwisata yang di Indonesia. Oke. Berbicara Jawa Timur, ada slogan di Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur adalah bahwa Jawa Timur adalah gerbang pariwisata Nusantara. Ya, artinya kalau mau lihat wisata Nusantara, lihatlah Jawa Timur itu cerminan miniatur dari pariwisata yang ada di Indonesia. Saya bangga sebagai orang Jawa Timur. Saya juga bangga khusus jadi orang Malang ya, karena 3 daerah ini, Malang Raya, ada Kota Malang, ada Kota Batu, ya, ada Kabupaten Malang. Ini kalau berbicara pariwisata memiliki ciri khas masing-masing. Gitu ya Bun ya. Jadi berbicara yang Jawa Timur yang merupakan gerbang pariwisata Nusantara, Malang ini adalah cerminan dari gerbangnya. Kita berbicara juga bagian dari wisata Nusantara. Jadi memang potensinya sangat besar dan sangat membanggakan, dan pariwisata di khususnya yang kita berbicara tentang Jawa Timur ataupun Malang Raya itu juga bagian daripada kita membangun kesejahteraan yang imbasnya nanti kesejahteraan dari sisi ekonomi yang berasal dari sektor pariwisata, seperti itu. Oke, dan memang kalau membicarakan terkait pariwisata kabupaten, Kota Batu dan juga Kota Malang itu sangat luas sekali. Kalau Kota Batu identik dengan wisata buatan, gitu kan. Kalau Kabupaten Malang dan juga Malang Raya, alamnya kan, alamnya, itu ada gitu, alam juga. Itu gimana terkait pengawasan dan juga pengembangan pariwisata di Malang Raya saat ini? Yang saya lihat tiga pemerintahan ini antara Kota Malang, Kota Batu, ya, Kabupaten Malang ini sudah punya misi sendiri-sendiri. Tetapi kalau digabung itu adalah mengembangkan adalah pariwisata secara bagian daripada wisata Jawa Timur ya. Batu dengan segala potensinya ya, karena memang kecil dulu juga bagian daripada Kabupaten Malang. Dengan dikenal dengan pariwisata yang bersifat buatan, gitu kan.
menjadi daya tarik sendiri. Sabtu, Minggu atau weekend pasti penuh. Okupansinya tinggi sekali di weekend ya. Ini juga menjadi kebanggaan, walaupun Batu sekarang sudah berdiri sendiri menjadi suatu kota mandiri kan, bukan bagian dari Kabupaten Malang. Tetapi sebagai orang Malang yang saya tahu juga, kami juga cukup bangga gitu loh. Ikut bangga kalau Batu sebetulnya. Begitu juga dengan Kota Malang. Ya, Kota Malang ini terkenal dengan wisata yang artinya di sektor pendidikan, karena memang di sini juga banyak sekali perguruan tinggi negeri maupun swasta. Di situ juga menyumbang kan. Kabupaten Malang tambah lebih indah lagi. Betul. Ya kan, ada pariwisata yang sifatnya alam, mau yang pegunungan, maupun yang pertanian, maupun yang laut, ada semuanya. Iya sih, betul. Lah, 3 kota ini dengan bisa bekerja sama saling mensupport. Jadi saya terima kasih yang saya amati bahwa 3 kota ini juga memiliki paket-paket yang saling mensupport satu sama lainnya. Artinya tidak punya kulo paling hebat, kotaku paling tidak, tetapi saling melengkapi berbicara tentang potensi wisata. Kalau untuk perkembangan ke depannya jauh lebih besar kan, artinya yang bisa digerakkan khususnya Kabupaten Malang kan. Apalagi sekarang masyarakat pengennya sekarang ini kalau wisata yang penting hatinya bahagia, happy dan murah. Seperti itu. Betul sekali. Itu kalau di Kabupaten Malang kan memang banyak yang masih sangat jauh sekali, begitu ya Bun ya. Infrastruktur itu masih ada yang kurang memadai. Apalagi kalau kita mau ke arah-arah pantai begitu. Termasuk saya suka ke pantai, tapi ada beberapa pantai itu memang yang jalannya rusak, Bun. Itu saya kesel banget, Bun. Itu kalau dari Dewan sendiri gimana sih mendorong dari pemerintah daerah setempat untuk melakukan perbaikan? Ya artinya kita melihat bahwa jalan itu masuk kategori jalan nasional. Ya kita akan mensupport bagaimana nanti pemerintah daerahnya khususnya Pemkab Malang untuk berjuang kan ke pusat sana sehingga jalan itu bisa dibiayai oleh negara atau APBN. Karena sangat besar, Mbak. Iya, gitu. Tetapi kita juga harus mulai mempersiapkan. Alhamdulillah yang saya lihat kemarin saya baru dari Bantur, paling tidak saya tahu sudah mulai proses kan, mulai dari Gondang Legi sampai dengan Bantur sampai nanti tembus ke jalur lintas selatan itu kan sudah mulai berproses. Ya memang sekarang masih belum selesai, jadi masih kelihatan kayak berantakan. Tetapi ini kan semuanya proses. Sambil kita diskusi kalau ketemu beberapa teman-teman kepala desa, di mana sekarang desa ini kan juga diharapkan dengan segala potensinya bisa menjadi desa wisata. Artinya bisa mensupport keberadaan nanti wisata yang ada di daerah selatan dari semua bidangnya, kerjasama dengan teman-teman UMKM harus jalan. Desanya punya potensi apa yang dikembangkan sehingga nanti ke Malang Selatan, ke pantai itu, kalau kita berbicara tentang potensi wisata Kabupaten Malang itu kan sekarang dibuka banyak sekali jalan, Pak. Jadi tidak harus jalan, tapi ada jalan-jalan yang melewati beberapa desa, dan desa itu sekarang harus bisa memunculkan bahwa keunikan, kekhasan di daerahnya itu. Paling tidak itu juga bagian daripada promosi murah, walaupun orang hanya lewat. Tapi ternyata kalau mau ke Balekambang lewat desa di daerah Gedangan itu kan di dalam, Mbak. Itu paling tidak ternyata jalannya lumayan besar ya, cukup lumayan lancar. Saya bisa ketemu ini, bisa ketemu makanan yang sulit gitu. Paling tidak ada ciri khasnya lah ya dari. Iya, betul. Tapi ini kan kalau ngomong masalah wisata desa, Bun, itu banyak sekali sekarang wisata-wisata di desa itu memang yang ramai di awal. Setuju dong Bunda ya. Saya pun juga melihat fenomena ini. Jadi paling lama mungkin 1 tahun seperti itu, akhirnya sepi karena tadinya orang hanya ingin tahu aja, kepo gitu. Tapi ketika tahu di lokasi mungkin kurangnya persiapan dan lain-lain, itu menimbulkan pendapat akhirnya, oh alah begini doang gitu loh. Betul. Nah itu gimana kalau pendampingan dari Dewan sendiri supaya akhirnya apa yang menjadi potensi desa itu bisa terus berkembang, jadi nggak hanya stuck di situ aja? Kalau di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi yang saya lihat bahwa program-program pendampingan itu ada. Juga ada dilombakan desa-desa wisata itu sebagai untuk memberikan reward bahwa desa itu berkembang mulai bawah, dia berjuang sehingga akhirnya nanti dilombakan ada rewardnya. Dan lomba ini ternyata menjadi daya tarik
desa-desa ini saling berlomba untuk membuat desa motivasi wisatanya. diri dari Betul. masing-masing desa, Termasuk pendampingan dari yang saya lihat Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, yang saya lihat juga ada program-program pendampingan seperti itu, baik dari menata dari awal, melihat suatu wisata wilayah destinasi itu bisa nggak nanti akhirnya awal itu apa kelebihannya, apa kekurangannya, bagaimana respon masyarakatnya, bagaimana infrastrukturnya, apakah keunikan dari desa itu yang bisa menjadi ciri khas. Karena berbicara destinasi wisata itu kan berkelanjutan, terus berkelanjutan, tidak boleh. Harapannya seperti itu ya. Harapannya seperti itu, termasuk nanti dari manajemen menata dan lain sebagainya. Itu sudah ada saya lihat. Kalau sebagai dewan ya saya melihat bahwa program itu bagus. Kita mengawal dari sisi anggaran, benar nggak anggaran segini. Kalau memang hasilnya pada saat pengawasan hasilnya bagus, program itu nanti diajukan dengan anggaran yang jauh lebih besar karena harus ngayomi desa-desa yang lain, ya kami dari Dewan akan mensupport. Yang penting juga bahwa ada hasil atau output yang benar-benar manfaat bagi desa sendiri. Karena kalau desa wisata ini jadi jalan, itu adalah PAD-nya desa itu sendiri. Kembali ke desanya. Termasuk membuat desa ini menjadi destinasi wisata di desa itu menjadi jangka panjang, artinya umurnya panjang, keterlibatan masyarakat. Termasuk ujung-ujungnya nanti bagaimana di desa itu wisata itu adalah bagian daripada program kabupaten, barangkali programnya provinsi. Salah satunya adalah pengurangan angka pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan. Iya, harapannya seperti itu ya. Seperti itu. Benar sekali. Ngomong-ngomong soal PAD nih. Dari dapilnya Bunda, dapil 6 tadi, Malang Raya. Dari ketiga wilayah ini yang punya PAD paling besar dari sektor pariwisata mana, Bun? Batu. Karena kecil. Dia udah kecil, terus rame gitu ya. Karena Batu itu waktu lahir dari Kabupaten Malang memang sudah dipersiapkan bahwa nanti dia akan menjadi kota yang bisa membiayai dirinya sendiri dari sektor pariwisata. Jadi memang Batu seperti ya? itu. Betul sekali. Kalau di Kota Malang sendiri gimana? Dari Kota sudut, Malang, dari Kota sudut pandangnya Malang ini ya mungkin ya terserah ya ini ya pendidikan ya, kalau karena perguruan tinggi itu ya banyak kan, negeri swasta berapa jumlah mahasiswanya yang mungkin PAD-nya dari sektor-sektor yang berhubungan dengan itu. Padahal potensinya juga besar dong kalau ngelihat dari mahasiswa banyak di kota. Betul, gitu ya Bun ya. Tapi kan itu mereka kalau cari hiburan kan kalau nggak ke Batu ke Malang. Itu dia, makanya Bun kenapa nggak kota tuh bikin wisata buatan sendiri yang heboh, yang rame juga. Kita usulkan nanti ke Pak Wali. Jadi kan kalau misalnya mau ini kan nggak melulu ke Batu, nggak melulu ke pantai, tapi Kota Malang juga punya ciri khas wisata yang memang menjadi ikonnya nih. Mungkin kalau sekarang kayu tangan ya Bun ya? Ya sekarang yang menjadi tapi kan itu apa ya Pak? Saya belum tahu ya, saya belum ini kan. Apakah juga bisa menyumbang PAD itu saya belum tahu. Sebesar apa gitu. Soalnya kadang-kadang di tengah situasi ekonomi seperti ini, seperti yang dikeluhkan oleh para pengusaha yang di mall. Itu kan mall hanya ramai orang lewat, Mbak. Transaksi ininya kan sedikit. Betul. Nah, itu juga menjadi catatan. Oh, jali ya Bun ya. Rombongan jarang beli. Mbak yang ngomong. Enggak, saya juga biasanya gitu soalnya cuma jalan doang gitu. Makanya apakah kayu tangan heritage itu seperti itu. Tapi saya berharap paling tidak masyarakat di sekitar itu merasakan dampak ekonominya semakin bertumbuh. Itu aja. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah kayu tangan heritage, ini ada keunikan tersendiri memang di sana. Jadi di dalam gang, waktu itu saya pernah main ke situ ya Bun ya, itu rumah-rumah warga ditoroin barang-barang antik. Nah, itu juga bagus. Dan kalau malam Bun, kafenya di kayu tangan itu rame banget ternyata. Makanya itu kan juga berarti itu kan juga bisa meningkatkan PAD dong ya. Bisa. Dari ada pajaknya parkir itu ya. Retribusi parkir. Ya, itu ada pajak-pajak yang kayak kafe itu kan ada juga ya. Ya mungkin dari situ juga bisa menyumbang. Ya alhamdulillah. Gitu loh. Artinya pemerintah sendiri Kota Malang kan juga harapannya ke depan juga punya planning jangka setelah ini kayu tangan heritage mau diinikan sebar. Kalau monoton hanya seperti itu kan orang jenuh. Tapi harus ada sesuatu lagi yang lain. Lah mau nggak sekarang diinikan? Gitu. Mulai dipikirkan ya. Termasuk peran masyarakat gitu. Peran tetap melibatkan masyarakat.
yang ada di ya terutama yang rumahnya di sekitar situ kan. Karena sekarang dari sisi kenyamanan beliau sangat-sangat tertangguh kan orang-orang yang rumahnya di situ. Iya betul. Itu yang kemarin juga saya waktu pergi kemana ya, itu saya tanya, Ibu terganggu nggak dengan, sebetulnya terganggu Bu, tapi ini program pemerintahnya bagus, saya support aja. Itu di apa Bu? Ya kayak seperti kayak rumah-rumah yang terus akhirnya kayak kampung warna-warni itu kan akhirnya mereka harus terbuka kan, dan masyarakatnya harus mendukung. Jadi karena yang otomatis yang punya rumah ini kan privasinya rada berkurang kan Pak, gitu loh. Termasuk bagaimana dia tetap membuat orang nyaman, bagaimana lingkungannya tetap bersih, itu tetap artinya peran masyarakat harus tetap dilibatkan. Ada plus minusnya ya. Mungkin kalau minusnya tadi privasinya mungkin sedikit kurang terjaga, tapi positifnya mungkin kalau misalnya mau gelar lapak di situ, dia bisa. Kan ada pasarnya gitu ya Bun ya. Terus kalau tantangan utama yang masih dihadapi oleh pemerintah dan juga masyarakat dalam menjaga keseimbangan nih antara pertumbuhan wisata dan kelestarian alam itu apapun di kabupaten khususnya mungkin? Ya kalau kita segala sesuatu pasti ada plus minusnya dan harus pasti ada dampaknya. Ya. Suatu desa misalnya dia mengawali desanya dengan segala keunikannya, akhirnya dijual, banyak orang datang berkembang, otomatis kan lingkungan menjadi berubah Mbak. Ya kalau memang tidak disiapkan dari awal, misalnya orang yang biasa, contoh yang di TV itu yang air terjun di Sumatera itu ya, itu kan nyaman sekali. Beliau punya rumah, bawa belakangnya menghadapnya langsung ke situ ya. Oke. Akhirnya setelah diviralkan dengan kemajuan teknologi, orang akhirnya kan penasaran ke sana. Tapi setelah itu tanamannya, halamannya rusak, dua sampah. Lah ini juga harus dipersiapkan. Itu dampaknya itu. Berkembang harus. Karena kita harus memberikan, karena berbicara wisata itu kan harus ada sesuatu yang baru. Inovasi apa lagi yang akan ditampilkan, yang diberikan. Keunikan apa lagi yang mau ditunjukkan di satu tempat objek wisata itu kan. Khususnya memang dampak sampah atau dalam hal ini lingkungan khususnya sampah. Ini juga harus diperhitungkan. Karena orang juga berwisata itu pengennya kan nyaman, bersih gitu kan. Betul. Nah ini juga harus diinikan. Jadi keterlibatan masyarakat, pelaku usaha di sektor wisata yang ada di situ. Makanya semuanya harus saling support. Nggak bisa berdiri sendiri. Kami pun sama, kalau ada teman-teman UMKM, kami mengawal Mbak. Kami kawal. Oh bagaimana ininya? Kita hubungkan dengan dinas misalnya. Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, oh bisanya di sini, apalagi yang kurang, nanti saya cari informasi di provinsi Dinas Pariwisata Provinsi Bangkani. Jadi saling mensupport, menambah apa yang belum bisa, sehingga tampillah desa itu menjadi desa yang benar-benar kita harapkan. Perkara nanti manajemen keuangannya setelah ini ya mau kita ini kan. Ya. Tetap kita juga berkomunikasi dengan misalnya kayak di Batu ada Santera, ini kan sudah memberikan dampak ke desa-desa wisata yang kecil-kecil di sana. Bagaimana nanti akhirnya kita komunikasi dengan pihak ini ya, barangkali ada ini dan lain sebagainya, itu kan bisa diomongkan sambil berjalan. Sambil berjalan. Iya. Ya, jujur kalau kemarin kita tanya kalau berwisata kabupaten setelah ada Santera, kita juga bangga loh. Karena selama ini kalau wisata seperti itu kan punyanya mesti identik dengan Batu, tapi ini ada di wilayah kabupaten. Juga memberikan dampak juga tenaga kerja masyarakat di sana, anak-anak muda yang bekerja di sana. Santera kan luas sekali ya Bun ya. Iya betul. Di luar saya nggak mau basing gitu ya dan lain-lain. Ini ada yang dulu Pujon Kidul yang sudah berjalan. Oh, kafe sawah itu ya? Kafe sawah. Iya kan sebelumnya kan dia ini. Walaupun kondisinya di tengah sawah jauh dan lain, tapi ramai terus. Iya betul. Dan masyarakatnya support gitu kan di lingkungannya. Tapi ada ini pasti ada dampaknya. Ya ini nanti yang harus diinikan, komunikasikan seperti apa. Oke, kalau dari Komisi B sendiri, apa sih program yang mungkin sedang dijalankan bersama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang langsung terjun ke masyarakat, Bun?
Ya kita melakukan pendampingan itu Mbak. Terus yang kedua kita sering sosialisasi masalah tentang desa wisata. Terus mendampingi kalau ada lomba-lomba desa, kita pasti akan ada di sana. Kita sambil melihat gitu dampaknya. Jadi lebih ke seperti apa. pendampingan gitu ya Bu ya. Dan termasuk kita ngawasi dengan program yang mereka ajukan, dengan penganggaran seperti apa. Nih, bisa menyelesaikan permasalahan pariwisata yang ada di Jawa Timur. Oh, dievaluasi tapi? Oh iya pasti. Setiap tahun? Iya pasti. Kalau misalnya ada pariwisata yang nggak berkembang? Ya nanti kita lihat faktor apa dan lain sebagainya itu nanti ada kajiannya, ada laporannya. Nah, kalau sudah seperti itu tapi programnya bagus berarti yang salah kan ininya, bukan programnya. Mungkin ya programnya nanti diikuti oleh desa-desa wisata yang lainnya. Tapi desa yang ini tetap menjadi dilakukan pendampingan. Barangkali keunikan apalagi yang mau ditampilkan sehingga orang mau datang lagi ke sana dan wisatanya menjadi bangkit kembali. Nah itu. Gitu. Yang bisa menarik wisatawan bahkan dari luar daerah begitu ya. Oh aku kesini aja deh. Ya, makanya terus keterlibatan anak-anak muda, gitu kan, untuk di sektor wisata itu menempatkan mereka sesuai dengan usianya ini mau ini kan, keterlibatan itu juga penting. Saat ini gimana peran Gen Z untuk sektor pariwisata Jawa Timur? Cukup ini ya artinya mereka punya tempat sendiri berbicara wisata lewat fotografinya. Ya, iya betul. Gitu kan, terus lewat kemajuan teknologi mereka diberikan ini ada seperti itu. Apalagi kalau Gen Z kan mereka identiknya dengan teknologi gitu ya Bun ya. Jadi ya kayak ada TikTok, ada IG dan lain-lain kan mereka dikasih kok Darwis yang isinya anak muda berbicara IT pariwisata. Ada kayaknya ada semua ada gitu. Kalau saya ini kan saya hanya mau berarti ini sudah gitu. Kalau nggak ada ya kita diskusi kok opo ini gitu kan. Gitu. Karena kalau Gen Z itu apa-apa sekarang carinya itu di media sosial. Gak hanya Gen Z aja sebenarnya, bahkan milenial juga. Terus juga ibu saya pun kalau misalnya mau nyari informasi itu lewat Google gitu kan. Jadi memang peran Gen Z ini kalau misalnya memang harus ditekan untuk sektor pariwisata, mungkin aja sektor pariwisata di Jawa Timur bisa lebih inovatif lagi, lebih fresh lagi gitu. Kan lomba-lomba fotografi yang berbicara wisata itu kan juga sering itu. Dulu di Kabupaten Malang juga ada itu. Jadi ada kategorinya. Itu setiap tahun diadakan atau gimana? Kalau nggak salah kalau di kabupaten, saya nggak tahu ya kalau sekarang ya. Kalau dulu kayaknya setiap apalagi menjelang HUT-nya kabupaten, jadi ada satu baru. Nanti foto yang menang dibuatkan untuk kalender, kan bagus. Penghargaan dibuat untuk mereka yang menang. Benar. Bahwa karyanya dia dipajang dan dinikmati banyak orang dengan bangga, gitu kan. Oh ini toh. Walaupun misalnya pantainya mungkin sama, tapi dia ngambil dari sudut itu. Nah, maknanya seperti ini, dia mau menampilkan sisi yang lain. Bisa jadi portofolio juga kan. Oke, lalu apa strategi konkret dari Komisi B DPRD Jawa Timur ini dalam mengawasi sektor pariwisata supaya bisa transparan, akuntabel, dan juga berdampak nyata bagi masyarakat lokal, Bun? Ya kita sampaikan ke masyarakat bahwa ada program ini, ayo dikawal bareng. Tugas kami di sana. Jadi pada saat reses, pengawasan ya, kalau dewan kan seperti itu, betul. Terus kita kan nggak mungkin ngecek laporan keuangannya. Ya surahkan ke dinasnya. Kita hanya lihat ininya. Kan itu bukan tugas kita kan. Betul. Tetapi kita mengawal apakah program itu dengan anggaran sakmin itu sudah ini. Kalau memang harus ditambah sudah ya kita maksimal apa belum? Iya, kalau memang perlu harus ditambah karena ada program pengembangan program berkelanjutan senyampang itu jelas dan ininya. Kenapa tidak? Kami ngawalnya dari situ. Sudah nyata. Nanti akhirnya di tahun berikutnya barangkali ada program baru dengan anggaran yang ini. Itu yang terus kita sambil melihat bahwa sasarannya mau di mana dulu, mau dilaksanakan di daerah mana. Kan itu juga ada laporan ya yang dibuat pada saat di proposal pengajuan program itu. Nanti yang mau disasar ini daerah ini karena punya kelebihan ini dan lain sebagainya. Oke. Jadi benar-benar detailing dulu sampai harus nanti gimana pelaksanaannya supaya maksimal gitu ya, Bun. Termasuk di desa itu kita berbicara wisata bukan hanya wisata alam dengan keunikannya, dengan kekhasan masyarakatnya, adat istiadatnya, budayanya, tetapi juga misalnya yang gak kalah penting adalah UMKM-nya harus tetap ikut jalan. Iya, karena itu tidak bisa lepas yang namanya wisata dengan UMKM.
Walaupun secara ini dinasnya beda, UMKM di bawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, sedangkan pariwisata, tapi kan ada kegiatan-kegiatan yang dimana bisa disinergikan. Paling tidak itu juga menjadi salah satu penilaian pada saat kita itu turun, UMKM-nya jalan nggak, disupport nggak di situ. Di tempat-tempat wisata misalnya ada tempat-tempat kulinernya dari mana, ininya dari mana, kita tetap ngecek itu. Kalau memang di situ aja kenapa tidak diinikan? Tapi kadang ada loh Bun, UMKM itu yang memang dia jualan di tempat wisata itu harganya mahal Bun. Nah itu kalau dari Dewan sendiri ada nggak sih pengawasan supaya harganya jangan mahal-mahal gitu loh Bun? Sebetulnya itu mempengaruhi juga loh Bun. Iya, orang kan sudah sekali beli udah nggak balik lagi tuh. Iya, ada itu standar harga itu ada, terendah sama tertinggi itu ada. Tetapi pada saat di lapangan gimana? Kadang-kadang alasan mereka kan kami hanya ramenya di Sabtu Minggu Bu atau pas ini jadi mumpung ini lah. Itu juga kita memberikan pemahaman kepada masyarakat tidak bisa seperti itu. Jadi kalau memang harus dipatok harga ya ini. Malioboro, Jogja aja yang seperti itu. Dulu kan orang kalau mau makan gudeg itu kan bingung ya. Nanti tahu-tahu harganya sekian gitu. Itu kan juga artinya menjadi pengingat bahwa kita tidak bisa seperti itu. Jadi monggo ada rate harga tinggi terendah, yang penting jenengan bisa ada keuntungan. Iya. Gitu kan? Kadang kalau mau makan di pantai takut Bun. Mahal nih, apalagi seafood ya kan. Iya, kalau berbau seafood kan takutnya mahal. Cuman kan karena kita makannya di pantai, oh ini deket nih tinggal ngambil, atau mungkin belinya nggak usah butuh effort, jadi harga belinya juga nggak terlalu mahal. Tapi kita tetap deg-degan loh Bun kalau makan. Jadi akhirnya kita sebagai pelaku wisata mensiasati gitu dengan nanya dulu, Bu yang ini berapa gitu. Ya komunikasi itulah nanti yang kadang-kadang kalau kita lakukan pas saya reses atau pas saya main lah, bukan hanya reses, hanya sekedar ke teman-teman yang pelaku usaha di sektor UMKM ini, yang tempat-tempat wisata, kadang-kadang ngobrolnya ya seperti itu, jangan terlalu ini lah. Nanti orang kesini belum tentu kesini lagi loh, itu doanya kok jelek. Kan nggak boleh. Kalau berdoa ya moga-moga mereka selalu balik lagi sini, gitu. Makanya kita harus jaga kepercayaan, harga, kualitas. Betul Bapak Ibu, betul sekali. Jadi kalau Anda jualan di tempat wisata jangan mahal-mahal. Ya, karena itu bikin takut pelaku wisata yang mau beli di Anda begitu loh ya. Ya enggak gitu, kalau memang barangnya bagus mahal kita bisa nggak apa-apa kalau itu masalah, gitu loh, tapi itu lebih ke makanan Bun kita yang takut. Tapi kalau misalnya kayak barang-barang kita sudah, oh ini pasti kita sudah ada pandangan, oh ini paling harganya sekian gitu kan. Kadang-kadang kita mau berenang aja beli ginian 10.000 Bun, ya kan. Nah jadi memang itu juga butuh pendampingan juga Bun. Iya betul. Butuh pengawasan juga ya. Iya, sosialisasi kepada pelaku UMKM. Bagaimana juga dia juga menjaga lingkungan di sekitar tempat wisata itu. Dia karena dia punya tanggung jawab, nggak bisa seenaknya gitu. Saya hanya bersihkan di tempat saya ini, tapi nggak bisa, saling ingatkan lah. Ayo dijaga bareng-bareng. Wong alam sudah memberikan semua yang terbaik untuk kita, ya kita imbalnya ya kita berusaha ya kita jaga lingkungan itu. Iya benar. Terus kalau misalnya keterlibatan investor dan juga pemerintah daerah ini supaya bisa mengoptimalkan pengembangan wisata berkelanjutan, seperti apa peran investor yang sudah hadir di Malang Raya Bun? Waduh, kalau investor ini kalau berbicara besar kan ya kalau ya itu haknya pemerintah kan. Pemerintah kan pengen juga dalam membangun daerahnya itu kan ada satu tempat yang menjadi kebanggaannya. Kalau memang itu sudah dilakukan studi kelayakan dan ini semuanya sudah oke, masyarakat support, termasuk misalnya kayak tenaga kerja nanti dari masyarakat sekitar dan lain sebagainya, kenapa tidak kalau bagi saya. Yang penting sesuai rambu aturan, dijalankan dengan baik. Investor yang datang dengan dana yang sangat besar, tidak hanya seenaknya, tetapi benar-benar bisa ngerangkul dan gandeng masyarakat di sekitar situ. Nah, kenapa enggak? Kenapa gitu tidak? Ya? Lo monggo itu. Kita nggak bisa. Bener. Kita nggak bisa menolak orang untuk investasi. Tetapi terus model seperti kerjasama seperti apa gitu. Yang penting kita ini kan juga menitipkan masyarakat di sekitarnya itu. Kalau tidak memberikan dampak, terus gimana masyarakat terjadi jomplang.
tempat wisatanya bagus, yang datang juga orang-orang menengah ke atas, sedangkan di sini angka kemiskinannya masih, apalagi kalau saya dulu pernah sering keliling ke daerah-daerah itu ya, kalau sekarang di Komisi B itu kan ada UPT Dinas Peternakan gitu kan. Mesti saya tanya, sekitar UPT ini berdiri, saya lihat stunting ada nggak? Oke. Oh iya, berarti kan dampaknya termasuk itu, yang Bun. pariwisata itu. Nah, dampaknya untuk masyarakat apa? Nah, Gitu kan. Terus kemudahan, jangan sampai masyarakat itu hanya bisa menjadi penonton. Kan seperti itu. Betul. Ada wisata bagus, ditanya pernah nggak sih? Enggak, mahal. Kan kasihan. Ya masyarakatnya, manajemennya tempat itu barangkali memberikan diskon khusus kepada masyarakat yang bisa menunjukkan bahwa identitas bahwa dia memang masyarakat situ. Kan bagus. Betul. Hitung-hitung bagian promosi murah. Iya. Dan Kalau masyarakat juga tidak tahu wisata bagus. Iya. Bla 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 karena beliau sudah ke sana. Gitu, Saya itu kan sering keliling Mbak di wilayah kabupaten, tapi saya nggak nyebut nama. Itu ada juga, sudah bareng sana, udah aku takut. Lah kenapa? Mahal, nggak mampu kami. Aduh. Ini berarti yang harus disentil siapa, Bun? Kalau ada kayak gitu. Sudah bareng. Ya, coba larang-larang. Iya, harus ada pendekatan komunikasi yang bagus. Boleh lah izin keluar. Toh kalau masyarakat itu habis gitu merasa nggak ini kan, namanya sekarang itu kan gampang orang di ini kan. Nah itu kan itu yang kami tidak ingin terjadi. Jadi monggo duduk, kan katakan mau berdiri ya. Terus sekarang masyarakat di situ punya dampaknya seperti apa? Mungkin salah satu CSR-nya dia membagikan diskon untuk masuk tiket gratis atau tiket yang potongan 50%. Kan juga bagus, Mbak. Betul. Akhirnya kalau seperti itu kan masyarakat juga ikut menjaga. Ya pemerintah untung, masyarakat untung, investornya juga untung. Iya, masyarakat pun juga bangga. Iya, ada tempat bangga itu di tempatnya. Terus kalau langkah strategis dari Ibu Dewan, terus juga dengan Pemprov dan Pemda terkait nih ya, supaya pengembangan pariwisata di Malang Raya ini bisa menjadi contoh untuk daerah yang lain. Apa yang sudah dilakukan? Ya program ini yang FDG itu kan kita diskusi. Programnya ini apa ya? Kota Ikan ini apa? Terus tugas kami di provinsi yang saya lihat ya, Dinas Pariwisata Provinsi punya ini ya, tinggal menyelaraskan aja, saling mengisi. Provinsi nanti kalau ini sudah berjalan dari dilaksanakan oleh kota kabupaten, provinsi masuk. Nah saya di DPR ya tinggal ngawasi aja. Oh gitu, tinggal ngatakan ini loh nggak bener loh yo. Seharusnya gitu. Kalau nggak ada titik temu, misalnya ada permasalahan seperti yang air terjun mana itu Tumpak Sewu. Nah itu kan antara Kabupaten Malang, pelaku wisata di Kabupaten Malang dengan pelaku wisata di Kabupaten Lumajang. Nggak ketemu sudah ya didudukkan ayo. Pelaku nih sudah nggak bisa kalau lewat ini jauh lebih bagus pemandangannya sehingga tiketnya ini ya monggo punya ini ya saya sampaikan waktu hearing dengan ini, monggo dua kepala daerah ini dipertemukan. Nggak bisa, harus dua kepala daerah, Bupati Lumajang sama Bupati Malang harus ketemu duduk menyelesaikan. Karena memang air terjun itu ada di dua wilayah, bisa lewat Lumajang, bisa lewat Kabupaten Malang, seperti itu. Tugas kami adalah menyelesaikannya sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Juga sebagai ibu ya, sebagai ibu, kalau anak-anaknya ada yang berantem, ibunya harus datang mendudukkan, ngasih nasihat gimana baiknya gitu. Iya, saya pun kalau ada teman-teman yang di DPR provinsi yang dapilnya Lumajang, saya bilang, ayo Pak, ini harus ini ditemukan dua kepala daerah gitu loh. Kalau nanti Dinas Pariwisata tidak bisa ini tambah runyam, saya bilang gitu, dianggap tidak adil. Betul. Sudah datangkan aja kepala daerahnya, Bupati Lumajang sama Bupati Malang, duduk bareng ayo selesaikan. Nah, itu jalan keluar. Nah, alhamdulillah. Berarti sudah selesai ya Bun ya permasalahan itu ya. Kalau dari sisi hukum nih Bun, bagaimana sih memastikan keadilan dalam pemanfaatan ruang wisata dan juga perlindungan atas hak masyarakat adat maupun pelaku UMKM? Kan itu ada perdanya Mbak ya. Jadi kalau di Jawa Timur itu kemarin perda tentang pemajuan kebudayaan ya. Perda nomor berapa ya? 6 kalau nggak salah, 6 tahun 2024 tentang pemajuan kebudayaan, di mana di situ berbicara tentang pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan sebagai baru. Semuanya ada di sana.
Jadi monggo nanti dibuka. Panjang ya Bu. Panjangnya memang dipelajari karena memang sudah di situ. Jadi insya Allah juga kayak perda-perda di kota kabupaten kayaknya sudah ada semua. Saya lihat Kabupaten Malang punya, Banyuwangi punya, Sidoarjo punya. Jadi artinya saling saling melindungi lah ya, saling Iya, melindungi. Visi sekarang kita ke visi nih Bun. Visi jangka panjang dari DPRD Jawa Timur terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan hingga 5-10 tahun ke depan lah. Apa visinya Bun? Visinya ya kami akan tetap mengawal dan menjadikan Jawa Timur benar-benar gerbang pariwisata seperti yang Bu Gub sampaikan kan. Tugasnya kami antara eksekutif sama legislatif ini kan bersinergi juga mengawal semua program Senyambang itu bagus kan. Untuk yang imbasnya untuk kesejahteraan gitu. Ya visi kami akan terus mengawal apa yang menjadi program-program jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya di pariwisata. Oke, sekarang mungkin pesan ya dari Bunda untuk para pelaku wisata, generasi muda dan juga masyarakat Malang ya untuk turut berperan dalam menjaga destinasi wisata kita. Saya berharap berbicara wisata adalah tugas kita semuanya, bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas DPR, bukan hanya tugas masyarakat, tapi bukan hanya tugas investor dalam hal ini, ya, tetapi harus sama-sama. Masyarakat di sini pun macam-macam, ada yang muda, ada yang tua, sesuai generasinya. Monggo kita terlibat. Kita semuanya terbuka. Ada yang tidak sampaikan dengan cara yang santun. Yang penting adalah bagaimana wisata ini menjadi kebanggaan kita semuanya. Kita kembangkan sama-sama dan kita nanti bisa menikmati bersama-sama keberhasilan suatu tempat wisata itu kan. Jadi monggo dijaga dan jangan pernah lelah untuk terus belajar dan berinovasi untuk kedepannya sehingga nanti yang namanya wisata ini akan terus berkembang sesuai zamannya, tetapi tanpa melupakan budaya asli atau kearifan lokal yang ada di wilayah wisata itu masing-masing. Seperti itu. Oke, terakhir harapan Bunda, harapan untuk destinasi wisata di Jawa Timur. Harapannya benar-benar mewujudkan wujud nyata bahwa gerbang pariwisata Nusantara ada di Jawa Timur. Luar biasa, itu tadi perbincangan kita dengan Bunda Yayu dari Komisi B DPRD Jawa Timur terkait sektor pariwisata. Tadi karena beliau ini dari Dapil 6, yaitu dapilnya adalah Malang Raya. Jadi kita tadi mengulik pariwisata yang ada di Malang Raya. Untuk para pelaku wisata mungkin yang sedang berwisata, salah satunya kalau menemui kendala-kendala terkait infrastruktur atau dan lain-lain, itu boleh disampaikan gitu ya Bun ya? Disampaikan langsung ke medsosnya DPRD Jawa Timur, boleh ya? Atau ke dinas-dinas terkait. Boleh. Nanti akan ditindaklanjuti. Supaya apa? Supaya pariwisata di Jawa Timur ini semakin lebih baik, semakin berkembang, dan tentunya semakin maju, bisa meningkatkan PAD Provinsi Jawa Timur. Amin, itu harapan kita bersama. Baik Bunda, terima kasih banyak atas waktunya. Kapan-kapan kita harus ngobrol lagi. Nanti kita ngobrol terkait sejarah, boleh mungkin ya Bunda ya? Boleh. Oke, kalau gitu. Semoga sehat selalu Bunda ya. Amin, terima kasih atas waktunya. Ya Mbak Indah.